Bapak Saudara semuanya, kembali kita akan melanjutkan pelajaran rohani kita melalui program Bible Everyday di Imamat Pasal yang ke-10. Imamat Pasal yang ke-10 ini kita akan fokus di perikop kematian Nadab dan Abihu. Siapa Nadab dan siapa Abihu? Mereka adalah kedua anak Harun. Di 2 hari yang lalu kalau tidak salah, saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa tugas keimaman itu tugas yang penting, bukanlah tugas yang bisa dibuat main-main. Maka seorang imam, karena dia menjadi pengantara antara umat dan Tuhan, maka dia harus melakukannya dengan baik, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Dan Imamat pasal 10 ini menceritakan tentang kematian dua anak Harun ini, Nadab dan Abihu. Coba kita lihat kenapa mereka mati. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, sepintas lalu kalau kita membaca ayat ini, terkesan bahwa Tuhan itu sedemikian kejam, bahwa Tuhan itu tanpa kompromi, tanpa ampun. Bukankah apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu itu hal yang sederhana? Perlukah menerima hukuman yang sedemikian mengerikan? Coba kita akan pelajari sama-sama. Kenapa Tuhan marah dan kenapa Tuhan membunuh Nadab dan Abihu? Maka hal yang pertama yang kita harus mengerti adalah seperti ini. Ayat yang pertama di bagian yang terakhir dikatakan seperti ini. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi mereka ini melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Ingat ya, di zaman perjanjian lama segala sesuatunya itu diatur melalui ketetapan Taurat. Maka semuanya diatur sedemikian rapi, sedemikian jelimet. Maka setiap orang harus mengikuti ketetapan itu, termasuk imamnya. Nadab dan Abihu sembrono, dan kesembronoan mereka membuat mereka dibinasakan oleh Tuhan, yaitu mereka melakukan yang tidak diperintahkan. Jadi kita harus memahami Tuhan di perjanjian lama dan Tuhan di perjanjian baru, konteksnya seperti apa kita harus paham supaya kita tidak salah mengerti. Jadi mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak taat. Dengan kata lain, mereka sesuka kehendak mereka sendiri, sesuka diri mereka sendiri. Kalau mereka melakukan sesuka diri mereka sendiri, sementara Tuhan sudah memberikan ketetapan kepada mereka, itu artinya apa? Mereka tidak menghormati Tuhan. Jadi orang yang tidak menghormati Tuhan pasti kena hukuman. Kalau di zaman sekarang mungkin konteksnya sangat berbeda, karena kita hidup di zaman anugerah. Tentu tidak sedikit-sedikit langsung mati, dan langsung mati. Tidak demikian. Tapi selalu ada akibat yang harus kita tanggung kalau kita tidak taat, kalau kita hidup menurut sesuka diri kita sendiri. Hidup kita tidak akan pernah semaksimal kalau kita hidup menurut ketetapan Tuhan bagi kita. Jadi yang pertama, kesalahan Nadab dan Abihu apa? Dia melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan. Yang kedua, ini yang membuat fatal sebetulnya. Yang kedua ini, mereka dihukum Tuhan karena mereka mempersembahkan api asing. Apa maksudnya api asing? Maksudnya gini, kalau Anda baca Imamat pasal 9 ayat 24, jadi persis satu ayat sebelum pasal 10 ini, saya akan bacakan buat Anda. Imamat 9 ayat 24, jadi satu ayat sebelum Imamat 10. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Api
di mezbah bakaran, di mezbah Tuhan itu, api itu datangnya dari Tuhan sendiri. Keluarlah api dari hadapan Tuhan, tidak dibuat manusia. Tuhan sendiri yang menurunkan api. Lalu kemudian Imamat 10 bukannya menjaga api itu tetap menyala, tetapi yang dilakukan Nadab dan Abihu adalah mereka mengambil api dari perbaraannya sendiri. Jadi dia membuat api sendiri, menciptakan api sendiri. Kalau dalam bahasa populer seperti yang sekarang kita tahu, membuat api tandingan. Sudah ada api yang dibuat Tuhan, mereka buat api tandingan, api buatan mereka sendiri. Dan Tuhan menyelidiki hati mereka tentu saja. Motivasinya jelas sekali, bahwa mereka seolah-olah menunjukkan mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan Tuhan. Itulah yang fatal, yang membuat Tuhan menghukum mereka, membuat api asing, membuat api tandingan, berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, seolah-olah mereka pun bisa membuat api mereka sendiri. Ibu bapak saudara semuanya, makna rohaninya bagi kita, khususnya para imam yang melayani di rumah Tuhan hari-hari ini, para pendeta, para rekan-rekan hamba Tuhan, penatua, siapapun Anda yang melayani di rumah Tuhan, jangan buat api tandingan. Dengan kata lain, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita justru membuat diri kita sendiri menjadi Tuhan di gereja, seolah-olah bahwa kitalah yang bisa membuat mujizat. Jangan sampai seolah-olah kitalah yang bisa menolong jemaat. Jangan sampai seolah-olah kitalah yang bisa membuat kuasa itu terjadi. Ibu bapak saudara semuanya, bukankah kita ini hanya alat? Dan alat tidak pernah berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Ingat baik-baik, apa yang kita terima, kuasa, mujizat, pengurapan itu datangnya daripada Tuhan semata. Bayangkan kalau kita hambanya justru berusaha menyaingi Tuhan yang kita layani, mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri kita sendiri. Bukankah itu sangat fatal? Nadab, Abihu, mereka dihukum Tuhan karena membuat api tandingan. Saya berdoa jangan sampai hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Hamba Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan. Hamba Tuhan membuat api tandingan, menjadikan dirinya seolah-olah menjadi Tuhan. Itu bahaya besar. Itu dosa yang sangat fatal. Kalau itu pernah terjadi dan hari-hari ini kita merasa kita telah mencuri kemuliaan Tuhan, saya mengajak Anda semuanya, mari bertobat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan keadaan kita. Jadilah hamba Tuhan yang rendah hati. Jadilah kita berkata, semuanya karena Tuhan. Di luar Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberkati.